Assalamualaikum, hai hello annyeong. Apa kabar semuanya? Oke, perkenalkan kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan materi yang berjudul Pasar Modal Syariah. Sebelum masuk ke penjelasan, kita perkenalan dulu yuk. Nah, yang pertama ada Aulia Abdan, Auriana, Nadia Ahdashifa, Tazkiyatu Amalia, dan yang terakhir ada Zakiyah. Nah, sekarang langsung saja masuk ke penjelasannya. Secara umum, yang dimaksud dengan pasar modal syariah atau pasar modal Islam adalah seluruh aktivitas di pasar modal yang memenuhi prinsip-prinsip Islam. Berdasarkan definisi tersebut, terdapat dua faktor utama yang membentuk pasar modal syariah, yaitu pasar modal dan prinsip Islam di pasar modal. Artinya, untuk memahami pasar modal syariah, maka kita harus mempelajari konsep pasar modal dan prinsip-prinsip Islam yang mendasarinya menjadi suatu keharusan dan kewajiban dalam pasar modal syariah. Tidak bisa kita dipilih antara keduanya, karena hal tersebut sama-sama penting dalam dasar pasar modal syariah. Sejarah pasar modal syariah. Sejarah pasar modal syariah di Indonesia dimulai dengan diterbitkannya Reksadana Syariah oleh PT Dana Reksa Investment Management pada tanggal 3 Juli tahun 1997. Selanjutnya, Bursa Efek Indonesia bekerjasama dengan PT Dana Reksa Investment Management meluncurkan Jakarta Islamic Index pada tanggal 3 Juli tahun 2000 yang bertujuan untuk memandu investor yang ingin menginvestasikan dananya secara syariah. Pada tanggal 18 April tahun 2001, untuk pertama kali Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) mengeluarkan fatwa yang berkaitan langsung dengan pasar modal, yaitu Fatwa Nomor 20 DSN MUI 4 tahun 2001 tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk reksadana syariah. Selanjutnya, instrumen investasi syariah di pasar modal terus bertambah dengan kehadiran obligasi syariah PT Indosat Tbk pada awal September tahun 2002. Instrumen ini merupakan obligasi syariah pertama dan akad yang digunakan adalah akad mudharabah. Sejarah pasar modal syariah juga dapat ditelusuri dari perkembangan institusional yang terlibat dalam pengaturan pasar modal syariah tersebut. Peran atau fungsi pasar modal syariah. Pasar modal berperan menjalankan dua fungsi secara simultan berupa fungsi ekonomi dengan mewujudkan pertemuan dua kepentingan, yaitu pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang memerlukan dana, dan fungsi keuangan dengan memberikan kemungkinan dan kesempatan untuk memperoleh imbalan bagi pemilik dana melalui investasi. Pada fungsi keuangan, pasar modal berperan sebagai sarana bagi pendanaan usaha atau sebagai sarana bagi perusahaan untuk mendapatkan dana dari masyarakat pemodal atau investor. Sedangkan pada fungsi yang kedua, pasar modal menjadi sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi pada instrumen keuangan seperti saham, obligasi, reksadana, dan lain-lain. Dengan demikian, masyarakat dapat menempatkan dana yang dimilikinya sesuai dengan karakteristik keuntungan dan resiko masing-masing instrumen. Struktur pasar modal syariah di Indonesia. Struktur pasar modal syariah terdiri dari pengelola dan pelaku. Pengelola pasar modal terdiri dari 1. Bapepam LK, 2. Bursa Efek, 3. Lembaga Clearing dan Penjaminan, 4. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, 5. Penyelenggara perdagangan surat utang negara di luar Bursa Efek. Pelaku pasar modal terdiri dari pertama, emiten, kedua, investor, ketiga, reksadana. Instrumen-instrumen yang ada di pasar. Instrumen pasar modal syariah di Indonesia. Instrumen pasar modal pada prinsipnya adalah semua surat-surat berharga atau efek yang umum diperjualbelikan melalui pasar modal.
Efek syariah adalah efek yang akad pengelolaan perusahaan maupun cara penerbitannya melalui prinsip-prinsip syariah yang didasarkan atas ajaran Islam yang penetapannya dilakukan oleh DSN MUI dalam bentuk fatwa. Prinsip-prinsip syariah di pasar modal adalah prinsip-prinsip hukum Islam dalam kegiatan di bidang pasar modal berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI. Baik fatwa yang telah ditetapkan dalam peraturan Bapepam dan LK maupun fatwa yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya peraturan Bapepam dan LK. Semua jenis sekuritas yang menawarkan pemasukan yang sudah ditentukan di awal tidak diperbolehkan dalam Islam karena termasuk riba. Dengan demikian, semua instrumen yang mengandung riba, baik jangka panjang maupun jangka pendek, akan masuk dalam daftar investasi yang tidak sah. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Salah khilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Thank you. Bye-bye.